Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, teman-teman Indonesia rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah di kajian rutin menjelang berbuka untuk waktu Saudi, Damam dan sekitarnya, di mana insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari buku Mukhtasar Ahadithus Shiyam atau ringkasan hadis-hadis seputar puasa, dan kita sudah masuk kepada ahadits al-ashril awakhir min Ramadan, yaitu hadis-hadis seputar 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas hadis yang pertama, yaitu hadis dari Aisyah. Adapun pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan hadis yang kedua, ketiga, dan keempat apabila memang waktu memungkinkan. Ya. Baik. Kita mulai saja langsung para jamaah sekalian. Hadis yang kedua, qala al-musannifu Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan al-haditsu tsani, hadis yang kedua. Apa hadis yang kedua? Fi fadli lailatul qadri, keutamaan malam kemuliaan atau keutamaan Lailatul Qadar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan bertepatan dengan Lailatul Qadar karena dasar iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan menunjukkan keutamaan Lailatul Qadar sebagaimana yang akan kita sampaikan. Kita baca. Al-haditsu dalilun ala fadli Lailatul Qadri wa qiyamiha. Hadis ini menunjukkan atau hadis ini adalah dalil keutamaan Lailatul Qadar dan keutamaan mengerjakan salat tarawih atau qiyam Ramadan pada malam itu. Jadi ini di satu sisi menunjukkan keutamaan Lailatul Qadar, di satu sisi menunjukkan sebuah ibadah yang dikerjakan padanya, yaitu qiyam Ramadan atau salat tarawih padanya. Wa anna man qamaha musaddiqan bi wa'dillahi ta'ala wa huwa ma u'idda lil qa'imina fiha minas thawab. Dan barang siapa yang mengerjakannya karena dia membenarkan janji Allah, apa itu? Yaitu pahala yang telah disediakan, pahala yang telah disediakan atau disiapkan bagi orang yang mengerjakan qiyamul lail pada malam hari itu. Ini yang pertama. Wa muhtasiban lil ajri was thawab, dan dia berharap pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlasillahi taala, maka faedahnya adalah ghufirat dzunubuhu, dosa-dosanya akan diampuni. Dosa-dosanya akan diampuni. Dan hadis ini masyhur, sering kita dengar, ya. Hanya saja di sini akan sedikit merinci. Insyaallah kita akan sedikit merinci. Wa hiya lailatun 'azimatun syarrafaha Allah taala. Ini adalah malam yang mulia, yang agung, yang Allah muliakan, ya. Wa ja'alaha khairan min alfi syahrin fi barakatiha wa barakatil amali shalih fiha. Di mana Allah jadikan malam ini adalah lebih baik daripada malam 1000 bulan. Dalam hal keberkahan malam itu dan dalam hal keberkahan amal soleh yang dikerjakan padanya. Ya, jadi malam itu adalah malam yang mulia,
malam yang penuh berkah, ya, dan amal saleh yang dikerjakan pun berkah, ya. Keberkahannya bagaimana? Fahiya afdalu min ibadati alfi syahrin wa hiya ibaratun an 83 sanatan wa arba'ata ashhurin, ya, wa arba'ati ashhurin. Di mana ibadah tersebut lebih utama daripada ibadah selama 1000 bulan. Dan 1000 bulan ini, ya, adalah ungkapan yang menunjukkan kurang lebih 83 atau 83 80 kurang lebih, ya, sekitar 83 tahun 4 bulan, ya. 83 tahun 4 bulan. Nah, ini menunjukkan bilangan yang banyak, ya, bilangan yang banyak, dan kita tidak bisa menjamin apakah umur kita akan sampai di situ. Seandainya kita umur kita sampai 80 sekian atau 90 atau 100, belum tentu amalan kita pun bagus pada saat itu, ya. Oleh karenanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang begitu mulia, yang hendaknya kita berusaha jangan dilewatkan malam tersebut, ya. Dan siapa yang terhalangi dari kebaikan pada malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia terhalangi dari kebaikan seluruhnya. Ini kan mengerikan, ya, malam mulia disia-siakan, apalagi malam-malam selainnya, ya, yang mungkin tidak semulia Lailatul Qadar, maka tentu akan lebih disia-siakan lagi. Seandainya seseorang mengutamakan malam selain dari malam Lailatul Qadar, ya, kemudian malam Lailatul Qadar disia-siakan, ini secara skala prioritas tentu salah, ya. Semestinya yang hendaknya dia perhatikan benar-benar adalah malam Lailatul Qadar, dan itu besar harapan ada pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan kita saat ini, ya, sudah masuk hari ke-19, ya. Malam ini malam ke-20 insyaallah. Yang kemudian beliau mengatakan wa min barakatiha, di antara keberkahan malam tersebut, annallaha ta'ala anzala al-Qur'ana fiha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Qala ta'ala, Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah katakan, sungguhnya, ya, kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, ya. Dan ketika Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, ya, di surat Al-Baqarah Allah mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an, bulan Ramadan yang Allah turunkan padanya Al-Qur'an. Ya, ini ada penafsiran di antara ulama, di antara mereka yang menafsirkan bahwasanya yang dimaksud adalah permulaan Al-Qur'an, ya. Permulaan Al-Qur'an yaitu surat Al-Alaq, 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam, permulaannya, ya. Namun ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ini maksudnya bahwa Al-Qur'an diturunkan dari Lauhil Mahfuz, ya, ke Baitul Izzah, ya. Baitul Izzah, kalau kita mengartikan dalam bahasa kita, Baitul Izzah itu adalah rumah kemuliaan, ya, rumah kemuliaan yang ada di langit dunia, ya, langit terdekat, di mana di setiap langit ini, ya, ada rumah-rumah tertentu, ya, yang di langit ketujuhnya ada namanya Al-Baitul Ma'mur, yaitu rumah yang makmur, ya. Yang mana Baitul Ma'mur ini setiap hari malaikat akan masuk, ya, 70.000 malaikat akan masuk, ya, setiap hari, dan yang sudah masuk tidak akan masuk untuk kedua kalinya sampai hari kiamat. Menunjukkan, silahkan dipikirkan, silahkan dihitung-hitung sendiri betapa banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini di antara penafsirannya. Adapun kemudian dari Baitul Izzah turun pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maka tentu selama 23 tahun kurang lebih, ya, sesuai dengan keadaan, kondisi, waktu-waktu, momen-momen tertentu. Nah, ini penafsiran ulama berkaitan dengan masalah ini. Ada yang mengatakan, sekali lagi, Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar adalah permulaan ataupun 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, ya, atau demikian pula sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud adalah Allah turunkan, ya, kepada kepada malaikat Jibril yang kemudian diturunkan dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah sekali, ya, yang kemudian baru diturunkan pada Nabi Muhammad SAW kurang lebih 23 tahun. Wallahu a'lam. Kemudian Allah mengatakan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ya, Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan.
Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kurang lebih tadi 83 tahun 4 bulan. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat. Demikian pula ruh, yang dimaksud dengan ruh di sini adalah malaikat Jibril. Dengan izin Rabbnya, dengan izin Allah untuk mengatur semua urusan. Ya, karena Allah mengatakan di ayat yang lainnya, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya, pada malam hari itu ya diatur urusan ya dengan penuh hikmah. Dan ini diantara penafsirannya hingga sampai setahun ke depan. Ya. Jadi akan ada takdir sanawi, takdir yang bersifat tahunan. Ya. Kemudian Allah mengatakan, salamun hiya hatta matla'il fajr, ya, sejahtera, keselamatan ya, pada malam hari itu sampai terbit fajar. Ya. Ini adalah kemuliaan, ya. Berkahnya Allah turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir mengatakan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim, ya. Pada malam hari itu turun para malaikat dan malaikat Jibril ya, dengan izin Rabb-nya untuk mengatur semua urusan. Maksudnya kata Ibnu Katsir, yaktsuru tanazzulul malaikati fi hadhil lailati likathrati barakatiha. Ya, banyak para malaikat yang turun pada malam itu ya, karena memang keberkahannya yang melimpah ya. Wal malaikatu yanziluna ma'a tanazzulil barakah war rahmah, dan malaikat itu turun bersamaan dengan turunnya keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kama yatanazzaluna 'inda tilawatil Qur'an, sebagaimana malaikat itu turun ketika ada tilawah Al-Qur'an ya. Ketika ada yang membaca Al-Qur'an, malaikat mendekat ya. Wa yuhituna bihilaqi dzikri, sebagaimana mereka juga menaungi ataupun mengitari, meliputi majelis-majelis ilmu, majelis zikir ya. Wa yad'una ajnihatahum li talibil ilmi bisidqin ta'ziman lahu, dan mereka para malaikat yang meletakkan sayap mereka untuk penuntut ilmu dengan tulus ya, karena untuk memuliakan, mengagungkan penuntut ilmu ya. Luar biasa para malaikat ridha dengan penuntut ilmu terhadap apa yang mereka kerjakan. Maka itu selamat Anda ya, kita semuanya, ketika termasuk dari orang-orang yang semangat menuntut ilmu ya, termasuk ketika kita termasuk dari orang-orang yang terus menuntut ilmu, maka para malaikat mereka ridha ya terhadap apa yang kita kerjakan. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Allahumma amin. Selanjutnya, beliau penyusun membahas tentang definisi dari Lailatul Qadri. Ya, disukuni dal, huruf dalnya disukunkan, bukan Lailatul Qadari tapi Al-Qadar ya. Lailatul Qadri. Nah, ini apa artinya? Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadar ya. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tadi, siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan pada saat Lailatul Qadar. Nah, ini apa artinya? Atau penjelasannya? Nah, ini ada dua penjelasan. Yang pertama, Al-Qadar di sini maksudnya imma minasyarafi wal maqam ya. Bisa jadi Al-Qadar ini ya dari kata asyaraf, memiliki arti asyaraf atau kemuliaan. Wal maqam kedudukan. Jadi malam yang begitu mulia ya, malam yang memiliki kedudukan. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan fulan azimul qadri, si fulan ini tinggi kedudukannya ya, atau fulan ini mulia. Fatakunu idhafatul lailah ilaihi min babi idhafati syai' ila sifatihi, sehingga disandarkannya kata malam ini kepada Al-Qadar ya, ini sebagaimana disandarkannya sesuatu kepada sifatnya. Ya, berarti artinya al-lailatus syarifah, bahwasanya Lailatul Qadri itu artinya adalah malam mulia, malam yang mulia, malam penuh kemuliaan. Dan ini yang kita sering mendengar, atau demikian pula di terjemahan-terjemahan Al-Quran pun ditulis dengan malam kemuliaan. Ya. Ini makna Al-Qadar yang pertama yang ada di sini. Adapun yang kedua, wa imma minat takdir wa tadbir, atau bisa jadi Al-Qadar di situ artinya adalah at-takdir. Ya, takdir. Kita pun mengatakan takdir, yaitu ketentuan. Ketentuan-ketentuan. Wa tadbir, pengaturan. Ya. Fatakunu idhafatuha ilaihi min bafi idhafati dzarfi ila ma yahwihi. Sehingga disandarkannya malam di sini ya, disandarkannya malam kepada Al-Qadar yang artinya ketentuan dan pengaturan, ini berarti ditinjau dari sisi disandarkannya waktu kepada apa-apa yang terjadi padanya ya, yang terjadi pada waktu itu.
Maksudnya al-lailatul lati yakunu fiha taqdiru ma yajri fi tilka sanah. Yaitu malam yang terjadi padanya penentuan takdir yang berlaku untuk sepanjang 1 tahun ke depan, ya. Maka itu memang Lailatul Qadar, ya, pada malam hari itu ada takdir sanawi, yaitu takdir tahunan, ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, ya, Allah berfirman, fiha yufrahu kullu amrin hakim. Ya, pada hari itu akan dijelaskan setiap perkara dengan penuh hikmah, ya, dengan perkara dengan apa? Penuh hikmah. Dan ini, ya, dijelaskan, perkara ini artinya apa? Qatadah mengatakan yufraku fiha amrus sanah, bahwasanya dijelaskan, ditakdirkan padanya, ya, urusan selama 1 tahun, ya. Qala Ibnul Qayyim mengatakan hadza huwa shahih, tafsiran yang kedua inilah yang benar, ya. Hanya saja kata penyusun Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan wa dhahir, dan yang tampak zahirnya annahu la mani'a min i'tibaril ma'nayaini wallahu alam. Dan yang tampak, ya, tidak mengapa kita apa namanya pahami al-qadar itu untuk makna yang pertama atau yang kedua, itu sama saja. Ketika kita ketika kita pegang semuanya, maka itu adalah kebaikan semuanya, ya. Wallahu alam. Fahadhihi lailatun 'azimatun. Ini adalah malam yang agung. Ikhtarahallahu ta'ala li bad'i tanzil Qur'ani. Allah pilih, ya, untuk memulai turunnya Al-Qur'an, ya. Ya, Allah pilih untuk memulai turunnya Al-Qur'an. Fa'alal muslimi an ya'rifa qadraha. Maka itu seorang muslim hendaknya mengetahui, ya, mengenali kedudukannya, ya, kemuliaannya. Wa yuhyiha, dan hendaknya dia menghidupkannya imanan, ya, karena dasar iman, wa tam'an fi thawabillahi ta'ala, dan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa alaihi an yuktsira min ad-du'ai fil layali allati turja fiha lailatul qadri, hendaknya dia memperbanyak doa di malam-malam yang diharapkan padanya ada Lailatul Qadar, ya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir mengatakan wa yusahabul iktsaru min ad-du'a fi jami'il awqat, dan dianjurkan untuk memperbanyak doa di setiap waktu, ya. Kapanpun kita secara asalnya diperintahkan atau dianjurkan untuk memperbanyak doa. Wa fi syahri Ramadhan aktsar, dan di bulan Ramadan hendaknya lebih banyak lagi seorang memohon berdoa pada Allah. Wa fil ashril akhiri minhu, ya, khususnya di 10 hari terakhirnya, summa fi autarihi aktsar, ya, dan terlebih lagi hendaknya diperbanyak lagi pada malam-malam ganjilnya, malam 21, 23, 25, 27, 29, ya. Nah, ini lebih semangat lagi hendaknya seorang pada malam itu. Wal musahabu an yukthir min hadza du'ai, dan yang dianjurkan adalah untuk memperbanyak doa berikut. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, suka memberi ampun, maka itu ampunilah aku, ya. Wallahu a'lam. Dan ini adalah hadis yang masyhur yang kita ketahui diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Allahumma, ya Allah, inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Sungguhnya kami mohon padamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma, ya Allah, inna nas'alukal afwa wal afiyata fi dinina wa dunyaya. Sesungguhnya kami memohon kepadamu ampunan dan keselamatan, ya, pada urusan agama kami dan dunia kami, wa ahlina wa amwalina, dan untuk keluarga kami dan pada harta kami. Allahumma, ya Allah, Allahumma sur auratina, ya Allah, tutupilah aurat-aurat kami, aib-aib kami, wa amin rawatina, berilah keamanan, ya, daripada rasa takut kami, wahfatna min baini aidina wa min khalfina, dan jagalah kami dari depan kami dan belakang kami, wa an aimanina wa an syama'ilina, dari sebelah kanan kami dan sebelah kiri kami, wa min fawqina, dan dari atas kami, wa na'udzu bi'azamatika an nuqtala min tahtina, dan kami berlindung, ya, kepada kemuliaanmu, keagunganmu, ya, dari kami mendapatkan musibah secara tiba-tiba dari bawah kami, ya. Allah maghfir lana wali walidina wal jamil muslimin, ya Allah, berilah ampunan pada kami, kepada keluarga kami, dan kepada seluruh kaum muslimin. Para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, itu adalah sedikit penjelasan dari keutamaan Lailatul Qadar, ya, yang besar harapan ada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, dan khususnya pada malam-malam ganjilnya. Kemudian kita lanjut ke hadis 23, ke hadis ketiga, ya. Hadis ketiga apa itu?
Al-hadits tsalis, hadis yang ketiga, fi taharri Lailatul Qadri. Ya, bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar, ya. Nah, ini yang akan kita bahas. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, beliau berkata, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau melakukan i'tikaf, ya, pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wa yaqulu, dan beliau berkata, taharraw lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Hendaknya kalian bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Itu pada malam witir atau ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, muttafaqun alaihi. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, petuah beliau, nasihat beliau, wasiat beliau untuk kita semuanya. Bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, ya, lebih istimewanya lagi pada malam-malam ganjilnya. Al-haditsu dalilun ala anna al-muslima ma'murun bi taharri lailatul qadri fil ashril awakhir min hadzal syahril karimi. Hadis ini adalah dalil bahwa muslim diperintahkan untuk bersungguh-sungguh mencari malam kemuliaan pada 10 malam terakhir dari bulan yang mulia ini. Lalu caranya bagaimana? Wa dzalika bil qiyami wa ihya'il laili fi ta'atillahi ta'ala min salatin wa dzikrin wa qira'atin wa ghairi dzalika. Caranya adalah dengan mengerjakan qiyam Ramadan, dengan menghidupkan malam itu dengan ketaatan, dalam ketaatan pada Allah, ya. Baik itu salat, zikir, membaca Al-Qur'an, ya, dan yang lain sebagainya, menuntut ilmu, beristighfar, bertobat, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Taib. Dan ini sudah kita jelaskan juga kemarin ketika kita bahas hadis yang pertama, ya, yang menjelaskan bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 malam terakhir, yaitu ahyal laila, menghidupkan malam, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, wa jadda, bersungguh-sungguh, wa syaddal mi'zara, dan mengencangkan ikat pinggangnya atau tali sarungnya. Taib. Kemudian beliau menjelaskan makna mufradat atau kosakata di dalam hadis tersebut. Ya, yujawiru, apa artinya yujawiru? Dahulu Rasulullah SAW yujawiru fil asril awakhir, wa makna yujawiru ya'takiful fil masjid, bahwa beliau mengerjakan i'tikaf di masjid. Ya, ini kalau memungkinkan, dan sudah kita sampaikan pada hadis yang ke-20, ya, beberapa pertemuan yang lalu, bahwa i'tikaf yang disyaratkan harus di masjid, ya, atau kalau di Indonesia musola yang dilaksanakan sholat 5 waktu minimalnya, atau di masjid jami, ya, maka ini syarat sahnya, ya. Kalau tidak, maka tidak mungkin, sehingga kita tidak bisa mengerjakannya pada saat ini, ya. Wa mana taharrau, adapun mana taharrau, ya, taharrau lailatul qadri artinya utlubu. Utlubu ini carilah, ya. Carilah. Qala fi nihayah, ya. Di kitab Nihayah karya Ibnul Athir, ya. Beliau, yaitu Ibnul Athir, mengatakan, ta'ammadu talabaha fiha. Hendaknya kalian menyengaja untuk mencarinya, ya. Hendaknya kalian menyengaja untuk mencarinya. Wa taharri al-qasdu wal ijtihadu fi talab. Dan at-taharri di sini artinya itu al-qasdu, benar-benar niat, wal ijtihad, sungguh-sungguh, fi talab, dalam mencari, ya. Kemudian juga wal azmu, tekad yang kuat, tekad bulat, ala takhsisi syai'i bil fi'li wal qaul, ya. Dan bertekad kuat untuk mengkhususkan sesuatu, ya, yaitu dengan perbuatan ataupun dengan ucapan. Ya, berarti arti taharraw lailatul qadri itu bukan sekedar artinya carilah malam Lailatul Qadar, tapi bersungguh-sungguh, ya, bertekad bulat dalam mencari malam Lailatul Qadar dengan cara mengerjakan ibadah-ibadah tertentu, baik bersifat ucapan atau perbuatan.
Ya, ini nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dallatil ahaditsu tsabitatu ala anna al-muslima yataharra lailatul qadri fi awtaril ashril awakhir. Dan telah sabit ya, valid hadis-hadis yang menunjukkan bahwa saya muslim hendaknya dia ya bersungguh-sungguh mencari malam kemuliaan itu pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir. Ya. Namun fa in dha'afa aw ajiza an talabiha fil autar, sekiranya dia lemah ya, dia lemah dari mencarinya di malam-malam ganjil, fala tafutuhu lailatul qadri fi autaris sab'il bawaqi. Maka jangan sampai terlewatkan Lailatul Qadar pada ya malam-malam ganjil pada sisa 7 malam yang terakhir. Ya. Lalu apa saja malamnya? Yaitu Lailata khamsin wa ishrin wa sab'in wa ishrin wa tisin wa ishrin. Yaitu malam 25, 27, dan 29. Ya. 25, 27, dan 29. Usahakan tadi 10 malam terakhir. Ya, khususnya di witir-witirnya. Kalau mau dikhususkan lagi 7 malam terakhirnya. Ya, dimulai dari 7 malam terakhir pada malam witirnya. Berarti 25, 27, dan 29 kata beliau. Wa aqrabuha ya. Dan yang paling dekat adalah Lailah Sab'in wa Ishrin. Ya. Dan yang paling dekat ya kemungkinan besar ada padanya Lailatul Qadar adalah malam ke-27 ya. Sejenak kita hitung apakah malam ke-23 tidak masuk ya. Kalau kita hitung ini bisa jadi masuk, bisa jadi tidak ya, tergantung hari juga, tergantung apa? Tergantung jumlah malamnya. Kalau mau kita hitung 7 hari terakhir ya malam 23 pun masuk ya. Jadi 23, 25, 27, 29. Dan yang paling besar harapan adalah malam ke-27. Dalilnya mana? Beliau mengatakan li hadis Ubay bin Ka'ab annahu radhiyallahu anhu qala. Ya, ada hadis dari Ubay bin Ka'ab, sahabat mulia yang mengatakan, "Wallahi demi Allah, inni la a'lamu ayyu lailatin hiya." Aku benar-benar tahu malam apa itu. Itu Lailatul Qadar itu. Wa hiya lailatul lati amara Rasul sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha wa hiya lailatu 27. Malam tersebut adalah malam yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk mengerjakan qiyam Ramadan padanya. Itu malam ke-27 kata beliau ya. Malam ke-27. Tapi kemudian beliau mengatakan wala takhtasu lailatul qadri bi lailatin muayyanatin fi jami'il a'wam ya. Namun ya, malam kemuliaan itu ya tidak khusus ada pada malam tertentu pada sepanjang tahun tidak. Bal tantaqilu, tapi ya, bisa jadi berpindah-pindah ya. Fatakunu fi amin lailata 27, bisa jadi pada suatu tahun ya bertepatan dengan malam 27. Masalan contohnya wa fi akhir lailata khamsin wa ishrin, bisa jadi di malam yang lainnya, bisa jadi di tahun selanjutnya pada malam ke-25. Taba'an lima syi'atillahi ta'ala wa hikmatihi. Ini tentu mengikuti kehendak Allah dan hikmahnya. Wal ahaditsu tufiru dzalika, dan hadis-hadis yang ada kalau kita bahas masalah ini ya menjelaskan atau memberi faedah ke sana. Wallahu a'lam. Baik, kemudian ya, beliau menjelaskan tentang Lailatul Qadar yang diangkat oleh Allah. Wa qad ukhwiyat Lailatul Qadri 'alal ummah, dan sungguh Lailatul Qadar ini sudah diangkat ya dari umat ini. Falam tabqa ma'rifatuha ka'sa'atil jum'ah. Ya, sehingga tidak mungkin diketahui kapan tepatnya ya, sebagaimana sesaat di hari Jumat yang mustajab untuk berdoa. Ya, berkaitan masalah sesaat waktu yang mustajab hari Jumat untuk berdoa, ini pun khilaf di antara ulama ya. Walillahi ta'ala hikmatun balighatun fi ikhwa'iha, dan Allah memiliki hikmah yang begitu besar ya mengapa disembunyikan itu. Ya. Apa itu? Liyataharra hal muslimun, agar kaum muslimin itu terus bersungguh-sungguh beribadah pada Allah, dia mencarinya. Walita'alu wa himmatuhum wa yashadda talabuhum, agar mereka terus semangat ya, agar mereka terus mencari ya. Ini hikmahnya supaya semuanya itu bersungguh-sungguh ya, agar semuanya itu bersungguh-sungguh. Idza ulima ayu lailatin hiya la tarakhatil azaimu tiwala syahri.
di mana sekiranya sudah diketahui bahwa saya malam Lailatul Qadar itu adalah malam kesekian, ya, niscaya semangat itu akan melemah sepanjang bulan, ya, selama sebulan itu, waktu via bi ihyaitil lailah, ya, dan akan mencukupkan dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar yang sudah diketahui tadi. Anggap saja seandainya tahun ini, ya, kita tahu bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah malam ke-21, ya, maka umumnya umumnya orang-orang akan semangat ya hanya pada malam ke-21, malam-malam yang lainnya ya akan santai, ya. Kok santai kamu ketika ditanya mengapa kamu santai? Ya, malam 21 kok semangat ya. Ya nggak ada Lailatul Qadar lagi kok. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, kecuali sebagian orang yang mungkin benar-benar semangat beribadah pada Allah, ya. Nah, ini hikmahnya. Ini hikmahnya. Dan mengapa Lailatul Qadar itu disembunyikan, ya? Ada suatu hal, suatu sebab, ya. Yang ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Kita baca hadisnya. Yaqulu Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Ubadah bin Samit mengatakan, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam liyukhbirana bi Lailatul Qadri. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah beliau keluar, ya, menemui kami untuk mengabarkan kepada kami kapan Lailatul Qadar. Tapi ternyata fatalah rajulani minal muslimin, ada dua orang, ya, dari kaum muslimin itu yang malah ribut, ya. Malah apa namanya? Malah mereka membuat kegaduhan, keributan, ya. Malah berseteru mereka ini. Faqala, akhirnya Rasulullah mengatakan, kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadri, aku keluar ini tujuannya untuk mengabarkan pada kalian Lailatul Qadar. Fatalaha fulan wa fulan, ternyata si fulan dan fulan malah ribut, ya. Malah bermusuhan, ya. Farufi'at, akhirnya ilmu tentang kapan Lailatul Qadar itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an yakuna khairan lakum, semoga itu menjadi baik bagi kalian, ya. Semoga itu adalah baik bagi kalian, ya. Fal tamisuha fit tasi'ah wasabi'ah wal khamisah, maka itu carilah, ya, malam Lailatul Qadar itu pada malam ke-29, pada malam ke-27, pada malam ke-25. Nah, ini ternyata diangkat karena apa? Ada yang ribut, ya, ada yang ribut, ada yang membuat apa namanya? malah malah bermusuhan, ya. Ada yang saling mencela, mencaci, ya, ini keributan. Kemudian beliau mengatakan wa makna talaha fatalaha fulan wa fulan, arti dari kata-kata talaha fulan dan fulan waqa'at bainahuma mulahat, itu terjadi di antara keduanya mulahat. Apa itu mulahat? Wahyal mukhasamah, itu permusuhan, wal munazaah, ya, keributan, wal musyatamah, saling cela, waraful aswat, ya, mengangkat suara, ya, teriak antara satu dengan yang lainnya, ya, wadzalika syu'mun, dan itu adalah, ya, keburukan, ya, itu adalah keburukan, ya. Itu keburukan. Walihada hurimu barakatal Lailatul Qadri fi tilkal lailah. Oleh karena itu mereka, ya, terhalangi dari keberkahan malam Lailatul Qadar pada malam itu. Wa hadza mimma sabaqa fi ilmillahi taala, dan tentu saja ini tidak lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang apa namanya? Semuanya karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pun kita tahu ternyata keburukan, ya, atau dosa atau kejelekan yang terjadi pada beberapa orang ini bisa menghilangkan keberkahan dari banyak orang. Nah, ini keburukan yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gara-gara dua orang ini, ya, sehingga apa? Keberkahan ilmu Lailatul Qadar itu diangkat, ya. Ilmunya, bukan keberkahannya, ya, ilmunya itu diangkat, ya, sehingga umat ini tidak tahu sama sekali. Nah, kalau kita mengetahui hal ini, ya, maka kita akan paham bahwasanya permusuhan, ya, perbuatan saling mencela, saling saling teriak-teriak, ya, maka ini adalah keburukan untuk orang yang melakukan, ya, dan ini bisa menjadi keburukan juga bagi yang lainnya. Dampaknya bisa mengenai yang lainnya. Ya, Allah musta'an, hanya kepada Allah semata kita memohon pertolongan. Qala Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan fihi istinasun lima yuqalu innal mumarat taqta'ul faidah wal ilman nafi. Ya, ini pun sebagai apa? Sebagai faedah juga bagi kita, ya, bahwasanya sungguhnya permusuhan, ya, keributan seperti itu bisa memutuskan faedah dan memutuskan ilmu yang bermanfaat, ya.
Karena hal tersebut terangkatlah ilmu itu, ya. Maka maja'a fil hadis sebagaimana yang ada di dalam sebuah hadis juga, ya, innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Ya. Sungguhnya seorang hamba itu benar-benar akan terhalangi dari rezeki, ya, karena dosa yang dia kerjakan. Ya, karena sebab dirinya rezeki yang harusnya sampai kepada dia, ya, malah kemudian apa? Hilang, ya, terhapus. Rezeki tersebut akan diangkat, ya, akan Allah halangi, ya, sampai kepada orang itu karena dosa yang dia kerjakan, ya. Baik, kemudian, ya, beliau mensyarah arti farufi'at, ya, kemudian diangkatlah malam Lailatul Qadar itu. Maknanya apa? Wa qaluhu rufi'at, ya, malam itu diangkat, rufi'a ilmu ta'yini halakum, yaitu ilmu penentuan waktunya kapan, ya, itu yang diangkat dari kalian. La rufi'at bil kulliyah, bukan artinya malam itu secara totalitas diangkat berarti tidak ada malam Lailatul Qadar sama sekali. Ya, ini kesalahan. Ya, karena memang ada sebagian yang berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu tidak ada sama sekali. Bahkan sebagian yang lainnya ada mengatakan juga Lailatul Qadar itu ada, tapi tidak hanya di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lainnya pun ada. Ya, dan kalau kita membahas masalah ini banyak pendapat dari para ulama, ya, berkaitan dengan masalah Lailatul Qadar itu. Ya, dan sebagian mengatakan diangkat secara totalitas berarti malam-malam tahun selanjutnya setelah itu tidak ada Lailatul Qadar sama sekali. Ya, dan itu maknanya tidak benar ketika dipahami diangkat secara totalitas, ya. Tapi maknanya adalah ilmu kapan Lailatul Qadar itu diangkat. Ya, pengetahuan tentang kapan Lailatul Qadar itu, itulah yang diangkat. Mengapa demikian? Nah, ini ada isyarat. Li'annahu qala ba'da dzalika, karena Rasulullah SAW mengatakan setelah itu, faltamisuha fit tasiyah wasabiyah wal khamisah. Carilah oleh kalian malam itu di malam ke-29, malam ke-27, malam ke-25, ya. Fa'alal muslim, oleh karena itu seorang muslim, nasihat dari beliau, an yahrisa ala tahqiqi hadzal khair, ya. Hendaknya dia antusias, bersemangat untuk mewujudkan kebaikan tersebut, wal husuli alaihi bil ibadati wa ta'ati fi layalil ashri minas salati wa tilawati wa dzikri wa du'ai wa kulli ma yastati'uhu minal baqiyatis salihat wallahu a'lam. Dan hendaknya dia berusaha untuk mendapatkannya dengan cara beribadah dan melaksanakan ketaatan pada malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, baik itu ibadah atau ketaatan berupa salat, demikian pula tilawah Al-Qur'an, selanjutnya zikir, berdoa, atau demikian pula ibadah-ibadah al-baqiyat as-salat, ibadah-ibadah apa saja yang dia bisa kerjakan, wallahu a'lam, ya. Jadi ibadah yang bisa dia kerjakan selain dari disebutkan tadi, ya, juga mungkin menyebarkan ilmu, demikian pula memberikan nasihat, membaca, menuntut ilmu, ya, atau diam-diam dia transfer uangnya, memberikan hadiah kepada keluarga di Indonesia, ya, yang membutuhkan, memberi hadiah kepada orang tua, ya, atau demikian pula kepada orang-orang yang fakir yang membutuhkan, ya, atau demikian pula dia transfer ke rekening-rekening pondok pesantren, ya, yayasan yatim piatu dan sebagainya, ya, pada malam hari itu, ya. Atau demikian pula apa saja di bisa juga dia dengan menelepon ibunya, menelepon orang tuanya, ayahnya, ya, dan ini termasuk silaturahim, ya, silaturahim yang baik, ya. Berarti pahalanya ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar akan terus, ya, akan berkah, akan banyak, ya. Seakan-akan dia silaturahim itu lebih dari, ya, 1000 bulan. Atau demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya, ya, ibadahnya banyak, ya, ibadahnya banyak. Allahumma ja'alna, ya Allah, jadikanlah kami mimman shoma syahra, termasuk orang yang benar-benar berpuasa di bulan ini, wa adraka lailatul qadri, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, wa faza bitsawabil jazil wal ajri, dan menang, ya, atau sukses dengan membawa pahala yang melimpah dan ganjaran. Wa ja'alna minas sabiqina ilal khairat, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang bersegera, yang berlomba-lomba, ya, dalam melaksanakan kebaikan. Wal aminina fil ghurafat, dan aman, ya, dalam keadaan aman, ya, nanti di akhirat mendapatkan nikmat-nikmat ruang-ruang tertentu di surganya. Warzuqna syukra nikmatik, ya, dan berilah rezeki kepada kami untuk mensyukuri nikmat-Mu, ya, wa husni ibadatika, dan beribadah dengan baik padamu, waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin,
dan berilah ampunan pada kami dan kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin. Ya. Ini yang kedua, ya. Ini yang kedua, hadis yang kedua, atau pada saat ini, atau hadis yang ketiga, ya, secara urutannya bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan satu hal, dan ini terakhir insya Allah, ya, yaitu hadis yang keempat. Baik. Bagi yang ingin bertanya, silahkan disampaikan saja di chat, ya. Baik, al-haditsul rabi', hadis yang keempat. Fadlul istighfari wa du'ai akhiral laili. Keutamaan beristighfar dan berdoa di akhir malam. Ini beliau, ya, menjelaskan, setelah menjelaskan keutamaan Lailatul Qadar, demikian pula menjelaskan perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersungguh-sungguh pada malam Lailatul Qadar, ya, beliau memberikan satu hal ini ibadah bisa diamalkan pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan, ya. Secara khusus sebagaimana bisa diamalkan juga tentu saja, ya, di malam-malam yang lainnya selain dari bulan Ramadan. Baik, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kami, Rabb kita Allah Azza wa Jal, ya, itu akan turun, ya, setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Jadi Allah turun, ya, setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, ya, ini hadis qudsi, ya. Man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa padaku, ya. Siapa yang mau berdoa kepadaku, atau siapakah yang berdoa kepadaku sehingga aku akan ijabahi dia. Man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang meminta padaku, memohon padaku, lalu aku berikan balasan padanya, ya, atau aku penuhi permintaannya, permohonannya. Man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Ya, siapa yang beristighfar padaku, maka pun aku akan berikan ampunan pada dirinya. Ya, muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya. Baik. Jadi, ya, secara khusus kalau kita perhatikan secara di hadis ini, ya, berkaitan dengan ibadah apa itu, ya, meminta atau berdoa, memohon dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti hanya khusus doa ini saja, ya, atau amalan ini saja. Amalan apa saja pada saat itu insya Allah pun, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita baca lanjutannya, ya. Al-haditsu dalilun ala fadli du'ai was su'ali wal istighfari akhiral lail. Di sini adalah dalil akan keutamaan berdoa, yang pertama. Yang kedua, memohon, meminta. Kemudian yang ketiga, beristighfar di akhir malam, ya, di akhir malam. Wa anna du'a fi dzalikal waqti mujabun idza tahaqqaqatish syurutu wa intafa'al mawani'u. Dan menunjukkan bahwa doa pada malam itu mustajab, didengar, diijabahi apabila syarat-syaratnya terpenuhi dan hal-hal yang terhalangi doa itu tiada, ya. Ketika syarat-syaratnya terpenuhi, demikian pula hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa itu tidak ada, ya, tidak ada penghalangnya, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, syarat-syaratnya ini kita perlu belajar untuk masalah berdoa ini juga, ya. Syarat-syaratnya, demikian pula hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa ini perlu dipelajari, ya. Kalau ingin mendapatkan lebih, ya, coba dicari-cari, ya, adab-adab berdoa, ya. Dan sudah kita sampaikan, ya, terkadang beberapa kali saya menyampaikan adab-adab berdoa, ya. Seperti apa ini? Contohnya harus ikhlas, ya. Harus ikhlas. Jadi dia mengikhlaskan ibadah itu lillahi ta'ala. Demikian pula dia pun, ya, hendaknya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, ya.
Nah, ini diantara contohnya. Ya, kemudian juga tidak memutuskan silaturahim, tidak durhaka, tidak makan makanan yang haram, minuman yang haram, ya, atau pakaian yang haram, atau dari usaha yang haram. Ya. Demikian pula tidak buru-buru, tidak berburu-buru, tidak terburu-buru, doanya terkabulkan. Ya, kalau belum terkabulkan dia terus memohon pada Allah. Ya, kemudian juga seperti menjauhi hal-hal yang syubhat yang tidak jelas, ya, hal haramnya, ya, dia tinggalkan hal itu semua itu, ya, dan hal-hal yang lainnya. Ya, ini kalau mau dirinci berkaitan dengan masalah adab pada berdoa, ya maka banyak. Oleh karenanya perlu diperhatikan ini kata-kata idza tahaqqaqat asyurut wa intafa'at al-mawani. Itu doa itu akan mustajab apabila syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalang-penghalangnya itu tidak ada, ya, tidak ada yang menghalangi tembusnya doa ke langit. Oleh karenanya penting ini, sekali lagi penting, ya, untuk dipelajari. Baik, kita lanjutkan. Li'anna Allah Ta'ala wa'ada bil istijabati liman da'ahu. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menjanjikan dikabulkannya doa bagi orang yang berdoa padanya, wa i'ta'i man sa'alahu, dan akan memberi orang yang meminta padanya, wal maghfirati liman talaba maghfiratahu, dan akan dijanjikan juga dengan ampunan bagi yang memohon ampunan kepadanya. Ya, coba ini kita lihat tadi tiga hal ini, ya. Allah yang mengatakan, ya, man yad'uni fa astajibalah, man yas'aluni fa a'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang berdoa padaku, aku akan ijabahi. Siapa yang meminta memohon padaku, akan aku beri. Siapa yang beristighfar padaku, akan aku ampuni. Ya, ini menunjukkan mustajab. Fadzakara, kemudian lanjutnya di sini, ya. Waqad asnallahu ta'ala 'ala ibadihil mu'minin alladzi yadkhuluna al-jannah khalidina fiha. Dan sungguh Allah telah memuji hamba-hambanya yang beriman yang masuk surga, kekal mereka di dalamnya. Fadzakara min sifatihim, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara sifat mereka adalah al-istighfar waqtal ashar. Mereka itu sifatnya, kebiasaannya beristighfar di waktu sahar, ya, di waktu sahur, di waktu menjelang fajar, di sepertiga malam yang terakhir, ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaqbirina bil ashar. Mereka itu orang-orang yang masuk surga, di antara sifatnya mereka as-sabirin, orang yang sabar, was-sadiqin, orang yang jujur, yang benar, yang tulus, ya, wal-qanitin, orang yang taat, wal-munfiqin, orang yang berinfak, ya, wal-mustaghfirina bil ashar. Demikian pula orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, ya, di waktu akhir malam, sepertiga malam yang terakhir. Ya, di ayat yang lainnya waqala ta'ala pun berfirman wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahar, ya, mereka beristighfar, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini amalan khusus pada saat itu, ya, al-istighfar. Baik. Wa hadzal waqtu minal awqati allati yanbaghi lil 'abdi wa la siyama fil ashr al awakhir min Ramadan an yaghtanimahu wa la yurkhisuhu bil ghaflati awin naumi awil kasali. Dan waktu ini, ya, merupakan, ya, di antara waktu yang sepatutnya, seyogyanya, semestinya seorang hamba itu, ya, apalagi di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya, yang sepatutnya seorang hamba itu memanfaatkannya. Ya, jangan dianggap murah waktu itu, ya, sehingga dia ghaflah, lalai, naum, tidur, atau kasal, malas-malasan. Ya, jangan dianggap remeh atau murah waktu tersebut. Ya, fa innahu waqtun nuzulil ilahi alladzi yaliqu bijalalillahi wa 'azamatihi min ghairi takyifin wala tamtsir. Karena waktu sepertiga malam yang terakhir itu adalah waktu turunnya Allah, di mana Allah turun itu yaliqu bijalalillah wa 'azamatihi, ya, sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Ya, tidak serupa dengan turunnya makhluk, ya. Min ghairi takyif, tanpa ditanyakan seperti apa turun Allah, ya. Kita tidak min ghairi takyif, kita tidak bertanya kaifa, seperti apa, bagaimana, ya. Wala tamtsil, dan tidak juga bisa diperumpamakan, permisalkan, ya. Tidak bisa kita perumpamakan, permisalkan, karena laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai makhluknya, ya. Allah tidak sama serupa dengan sesuatu apapun, ya. Berbeda antara Allah dengan makhluk. Jadi kita meyakini, ini yang menjelaskan adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya sahih, ya, riwayat Bukhari dan Muslim,
Ya, ketika Rasul mengatakan Allah turun, ya kita imani bahwasanya di antara sifat Allah itu turun, ya. Turun dengan sebenar-benar turun yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, ya, tanpa kita bertanya bagaimananya, atau tanpa kita menyerupakan dengan turunnya makhluk, ya, dan kewajiban kita adalah mengimaninya, ya. Kewajiban kita mengimaninya. Qala Al-Qahtani fi nuniyatihi, Al-Qahtani mengatakan di bait nuniyah yang diakhiri dengan huruf nun, ya, wallahu yanzilu kulla akhiri lailatin li sama'ih dunya bila kitmani wa yaqulu hal min sa'ilin fa ujibahu fa ana al-qaribu ujibu man nadani hasyal ilaha bi an tukayyafa dzatuhu fal kayfu wa tamthilu man muntafiyani. Apa artinya? Wallahu yanzilu kulla akhiri lailah, dan Allah turun setiap pada akhir malam, ya, itu sepertiga malam yang terakhir. Li sama'i dunya bila kitmani, ya, ke langit dunia, ya, bila kitmani, tanpa ada rahasia. Ini sudah kita ketahui bersama ini, ya. Wa yaqulu, dan dia berfirman, itu Allah, hal min sa'ilin fa ujibahu. Adakah yang memohon padanya, ya, pada Allah, fa ujibahu, lalu Allah akan mengijabahinya. Dari tiga, ya, meminta, memohon, beristighfar, maka Allah akan kabulkan semuanya, ya. Fa anal qaribu ujibu man nadani, aku begitu dekat, kata Allah, ya. Sebagaimana ujibu man nadani, aku akan mengijabahi orang yang menyeru padaku, ya. Sebagaimana Allah mengatakan apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i dadaan. Apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Dekatnya Allah bagaimana? Ujibu da'watad da'i. Aku akan jawab, aku akan penuhi panggilan orang yang berdoa kepadaku, idza da'an, apabila dia berdoa, ya. Jadi banyak-banyak berdoa. Kita banyak-banyak berdoa. Hasyal ilaha bi an tukayyafa dzatuhu, ya. Maha mulia Allah kalau zatnya itu sampai dijelaskan bagaimananya, ya. Tidak ada keterangan dalam Al-Quran ataupun hadis tentang perincian zatnya, itu khususnya dalam hal ini dalam masalah apa? Turunnya Allah, ya. Oleh karena yang kemudian beliau mengatakan fal kaifu tamtsilu muntafian, tentang perihal bagaimana Allah turunnya, tamsil atau diserupakan Allah turunnya seperti turun pesawat atau seperti turun orang dari mimbar ke bawah, ya. Maka ini muntafiyani, artinya tidak ada pada Allah, ya. Maka itu tidak ada pada Allah, ini harus dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa fi hadhil layalil mubarakati yajtami'u lil mu'min fil lailati sa'atul ijabati wan nuzulul ilahi was sujud, ya. Wa syaraful makan wa huwa Ramadan, ya. Dan pada malam-malam yang penuh berkah ini, ya, terkumpul pada seorang mukmin dalam sebuah malam, ya, dalam satu malam, apa itu? Saatul ijabah, waktu yang mustajab. Kemudian nuzulul ilahi, Allah turun pada saat itu. Wasujud, demikian pula ibadah sujud, ya. Wasyarafuz zaman, itu waktu yang mulia, yaitu Ramadan, bulan Ramadan. Ya, ini banyak terkumpul kebaikan-kebaikan padanya, ya, keberkahan pada waktu itu. Waqad kana salafus shalih min hadhil ummah yuwadhibuna ala qiyamil lail. Dan sungguh, ya, generasi salafus saleh dari umat ini, ya, mereka membiasakan qiyamul lail, la siyama fi syahr Ramadan, ya, khususnya apalagi di bulan Ramadan, ta'asiyan bi nabihim sallallahu alaihi wasallam, ya, karena mengikuti atau mereka mengamalkan, ya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam rangka mengikuti beliau sebagai qudwah hasanah. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dan dari Jabir bin Abdullah dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, inna fil laili sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirati illa a'tahu Allahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin. Sesungguhnya, ya, sesungguhnya pada malam hari itu ada waktu sesaat, ya, yang tidaklah seorang muslim menepatinya, ya, mendapatkannya,
dalam keadaan dia memohon pada Allah kebaikan dari urusan atau perkara dunia dan akhirat, ya, melainkan Allah akan beri kepadanya. Ya, ketika dia meminta dan bertepatan dengan sesaat dari waktu itu, ya, niscaya Allah akan beri. Dan itu, ya, ada pada setiap malam. Jadi pada setiap malam, ya, itu terus ada. Dan wallahu a'lam, dari waktu-waktu yang lebih mendekati adalah berarti pada sepertiga malam yang terakhir, ya. Dan itu setiap malam, ya. Ketika di bulan Ramadan lebih khusus lagi, lebih ditekankan lagi. Dan ketika di 10 hari terakhir di bulan Ramadan lebih ada penekanan lagi. Ketika di malam-malam ganjilnya ada lebih penekanan lagi. Kemudian di 7 hari tersisa atau 7 malam tersisa itu lebih ada penekanan lagi. Ya. Ini berkaitan dengan masalah malam yang mustajab, ya, yang sesaat, yang ketika seorang meminta akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian beliau menjelaskan nasihat petuah beliau, fa'alal mu'min, maka itu bagi seorang mukmin an yahrisa ala salati tahajud, hendaknya dia antusias untuk mengerjakan salat tahajud, ya. Disebut salat tahajud itu ketika diawali dengan tidur meskipun sesaat, ya. Itu disebut sebagai tahajud. Adapun qiyamul lail itu masih bersifat umum, ya, salat malam, qiyamul lail. Baik di awal, tengah atau akhir termasuk tahajud, salat tarawih itu termasuk dari qiyamul lail. Salat witir itu pun termasuk dari qiyamul lail, ya. Nah, ketika dikerjakan di bulan Ramadan namanya salat tarawih. Ketika dikerjakan diawali dengan tidur, maka itu disebut sebagai salat tahajud, ya. Baik. Dan kalau di bulan Ramadan maka disebut sebagai, ya tarawih itu atau qiyam Ramadan, ya, atau qiyam Ramadan. Wa an yuhaqqiqa asbaba ijabati doa, hendaknya dia mewujudkan, ya, memenuhi sebab-sebab dikabulkannya doa. Di antaranya apa? Minal ikhlasi lillahi ta'ala, ya. Yang pertama yang berupa ikhlas. Yang paling penting ikhlas lillahi ta'ala dalam berdoa. Yang dimohon Allah dan mengharap pahala dari Allah semata. Wa huduril qalbi, hadir hatinya, fokus dia. Wa quwwatir raja'i, harapannya besar, ya. Tidak, bukannya berdoa malah lemes dia, maksudnya tidak yakin. Ini tidak boleh, maka itu diantara adab doa juga apa? Harus yakin, ya, dan husnudzon pada Allah. Ya, yakin dan husnudzon pada Allah. Dan masalah ijabah doa pun berkali-kali kita sampaikan, bisa jadi dikabulkan saat itu atau di dunia, bisa jadi ditunda nanti di akhirat, bisa jadi dia dihindarkan dari malapetaka atau musibah yang setimpal dengan doanya. Nah, jadi ketika terpenuhi syarat-syaratnya, maka pasti diijabahi. Hanya saja cara Allah mengijabahi, ya dengan salah satu dari 3 perkara tadi yang sudah disampaikan. Jadi yakin, harap besar, berharap besar, ya. Wa taqarrub ila Allah taala bil amali shalihah, ya. Demikian pula hendaknya dia, ya, selain tahajud, demikian pula berdoa, ya, berusaha bagaimana doa itu dikabulkan, demikian pula mendekatkan diri pada Allah dengan amal-amal saleh yang lainnya. Wa nawafil ta'at, dan ketaatan-ketaatan yang hukumnya sunnah, ya. Apa saja seandainya dia bisa kerjakan, silakan kerjakan. Itu adalah kebaikan. Ya, wallahu alam, dan Allah yang Maha mengetahui. Allahumma ya Allah, inna nas'alukal jannah, sungguhnya kami mohon padamu surga, wa ma qarraba ilaiha min qaul au amal, dan aku mohon padamu hal-hal yang dapat mendekatkan diri, ya, kepada surga, baik berupa ucapan ataupun amalan. Wa na'udzubika minan nar, dan kami berlindung kepadamu dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaul wa amal, dan dari hal yang dapat mendekatkan pada neraka, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Wa nas'alukal huda wa tuqa, kami mohon padamu petunjuk dan ketakwaan, wal afaf, ya. Dan demikian pula mohon padamu agar kami ini terjaga, ya, wal ghina, dan kecukupan, ya, wa minal amali matarda, dan kami mohon padamu amalan kami engkau ridhai, ya, amalan yang diridhai. Allahumma waghfirillahumma lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin, dan berilah ampunan kepada kami ya Rabb, dan kepada kedua orang tua kami, ya, dan kepada seluruh kaum muslimin. Ya, Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa beliau, ya, untuk kita dan untuk beliau. Baik, 3 hadis, ya, selesai kita baca pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam. Ini ada beberapa pertanyaan masuk, ya, saya jawab.
Pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Lailatul Qadar itu terjadinya berapa saat Ustaz? Satu malam penuh atau beberapa waktu saja? Ya. Ini jawabnya ada di surat Al-Qadar ya. Coba dipahami suratnya maka itu ya. Dan di akhir dari surat Al-Qadar Allah mengatakan, Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ya, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Berarti full. Ini semalam full ini malam Lailatul Qadar ya. Dan malam itu adalah dari tenggelam matahari sampai terbit fajar sodik atau fajar yang kedua. Itu disebut malam. Oleh karenanya kalau kita mau mencari atau menghitung seperti tengah malam atau sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir, itu caranya seperti itu tadi. Kapan waktu masuk maghrib dan kapan waktu terbit fajar, bukan terbit matahari ya, terbit fajar. Yang kemudian dari waktu tersebut dibagi dua, berarti nanti ada tengah malam. Kalau dibagi tiga, nanti ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, dan sepertiga malam terakhir ya. Wallahu a'lam. Jadi full ya satu malam. Ada yang tanya di luar tema, jika kita sudah sholat zuhur munfarid dan sholat rawatib ba'da zuhur, kemudian ada teman yang ngajak berjamaah, kemudian kita sholat berjamaah, apakah sholat rawatib pada zuhurnya perlu diulang atau tidak jika kita ingin mendapatkan keutamaan sholat rawatib? Wallahu a'lam, saya kira ketika sudah mengerjakan rawatib ya, maka sudah cukup ya. Adapun berjamaah dengan teman ya, maka ini ada kekhususan untuk sholat wajibnya. Adapun rawatibnya wallahu a'lam, kalau sudah setahu saya tidak mengetahui adanya dalil yang membolehkan hal seperti ini sebagaimana bolehnya berjamaah untuk kedua kali untuk sholat sholat wajibnya. Jadi cukup dia sholat bersama teman itu sudah nilainya nanti baginya. Yang pertama yang dia kerjakan nilainya itu berarti hukumnya wajib, yang kedua sunnah. Ya, ada rawatibnya cukup rawatib yang pertama ya. Wallahu taala alam. Kalau dia ingin mendapatkan keutamaan rawatib, maka dia bisa melakukan rawatib-rawatib yang lainnya ya. Dan rawatib, apa arti rawatib? Rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat-sholat wajib ya. Dan sunan rawatib itu nanti ada yang muakkadah yang ditekankan dan ada yang ghair muakkadah yang tidak ditekankan. Nah, sehingga kalau dia mau mengerjakan contohnya ba'da zuhur, ya, ba'da zuhur itu nanti ada 2 rakaat yang muakkadah, 2 rakaat yang ghair muakkadah. Jadi dia boleh mengerjakan 2 rakaat, ya. Kemudian sekiranya mungkin dia sudah 2 rakaat yang muakkadah sudah dia kerjakan, maka boleh baginya untuk mengerjakan yang 2 rakaat lagi yang tidak, yang ghair muakkadah, yang tidak ditekankan. Wallahu a'lam. Kemudian ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang hanya punya kesempatan untuk melakukan i'tikaf di mushola di mana tidak dilakukan sholat Jumat padanya, lalu bagaimana baiknya bagi dia untuk tetap bisa melaksanakan i'tikaf tanpa batal, namun di sisi lain dia tidak bisa mengerjakan sholat Jumat? Ini sudah kita sampaikan untuk masalah ini. Kalau memang seperti itu, secara asal pertama memang ada khilaf di antara ulama apakah harus di masjid jami atau tidak ya. Makanya kita sampaikan kemarin kalau bisa dikerjakan di masjid jami itu yang terbaik ya, karena dia tidak perlu keluar-keluar ya. Tapi ketika dia mengerjakan di masjid yang tidak jami atau dengan kata lain musola kalau dalam bahasa kita di Indonesia, maka sah ya, sholatnya sah, maksud saya iktikafnya sah. Adapun nanti pas hari Jumat bagaimana ya, dia keluar. Dan ini termasuk udzur yang benar-benar syar'i ya, karena hukumnya wajib ya. Karena hukumnya wajib sholat Jumat ya. Jadi ya dia keluar saja tidak mengapa. Nah, kemudian ketika kembali bagaimana? Ya, untuk kehati-hatian dia ulangi niatnya saja. Karena memang sebagian menghukumi bahwa yang disyariatkan adalah di masjid jami ya. Wallahu a'lam. Ini saja para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.